Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azan Fajar Rosyol Hafidz, NIM 1970. Pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan pewarnaan bakteri dan jamur. Yang pertama, ada pewarnaan gram. Jadi tujuan dari pewarnaan gram ini yaitu untuk melihat bentuk morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan gram dari bakteri. Nah, sifat kuman terhadap pewarnaan gram merupakan sifat penting untuk membantu determinasi suatu bakteri. Bakteri gram positif berwarna ungu, sedangkan gram negatif berwarna merah. Perbedaan yang menyebabkan terjadinya kedua hasil pewarnaan tersebut adalah karena tebal tipisnya lapisan peptidogligan dalam dinding sel. Bakteri gram positif mempunyai susunan dinding sel yang kompak dengan lapisan peptidogligan yang terdiri dari 30 lapis, sehingga menyebabkan permeabilitas kurang dan kompleks kristal violet tidak dapat keluar. Bakteri gram negatif mempunyai lapisan peptidogligan yang tipis, hanya 1-2 lapisan dan susunan dinding sel tidak kompak. Permeabilitas dinding sel lebih besar, sehingga masih memungkinkan terlepasnya kompleks kristal violet. Jadi cat gram terdiri atas larutan amonium oksalat kristal violet. Yang pertama ada gram A, kristal violet 2 gram, etil alkohol 95% 20 ml, amonium oksalat 0,8 gram, aquades 80 ml. Selanjutnya ada gram B atau lugol, ada iodin 1 gram, Ki 2 gram, ada aquades 300 ml. Yang selanjutnya ada gram C atau larutan peluntur, ada alkohol 95% 50 ml, aseton 50 ml. Selanjutnya ada gram D atau larutan safranin. Jadi safranin 0,25% dalam alkohol 95% 10 ml. Aquades 100 ml. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Nah, untuk alat ada objek gelas atau kaca benda, 2 ada sengkelit atau OC, 3 ada pipet tetes, 4 ada lampu bunsen, 5 ada rak preparat, 6 ada mikroskop. Untuk bahan sendiri ada biakan bakteri A dan B pada agar miring, 2 ada larutan air garam fisiologis, yang ketiga ada 1 set cat gram, yang 4 ada minyak emersi. Setelah terkumpul alat dan bahannya, selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama, ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen 2-3 kali. Yang kedua, beri tanda kaca benda masing-masing A dan B dengan spidol permanen atau label pada tepi kaca benda. Yang ketiga, gambar bentuk elips pada bagian bawah di tengah-tengah kaca benda sebagai panduan untuk meletakkan suspensi bakteri. Yang keempat, teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips tersebut pada kaca benda A dan B. Yang kelima, ambil 1 OC, biarkan bakteri dan suspensikan dengan air garam fisiologis pada kaca benda A dan B. Yang keenam, buat preparat yang tipis dan rata dari bakteri A pada kaca benda A dan bakteri B pada kaca benda B dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketujuh, keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Yang kedelapan, letakkan kaca benda di atas rak preparat dan tuangi dengan larutan kristal violet dan biarkan selama 1-2 menit. Selanjutnya, buang zat warna dan cuci dengan air yang mengalir. Yang ke-10, tetesi seluruh preparat dengan larutan lugol, biarkan selama 30 detik. Selanjutnya, buang larutan lugol dan bilas preparat dengan air mengalir. Lunturkan preparat dengan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir. Yang ke-13, tetesi dengan zat warna kontras yaitu larutan safranin, biarkan selama 2 menit. Yang selanjutnya ada buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Keringkan preparat dengan cara mengangin-anginkan. 16, periksa di bawah mikroskop dari pembesaran lemah hingga kuat dengan menggunakan minyak imersi. Jadi begitu cara untuk pewarnaan gram. Jadi selain pewarnaan gram,
ada juga pewarnaan tahan asam dari Ziehl-Neelsen. Ya, jadi tujuan dari pewarnaan tahan asam ini yaitu melihat sifat tahan asam dari bakteri. Jadi kegunaan pewarnaan tahan asam ini adalah untuk melihat atau mengamati bentuk-bentuk sel bakteri yang tahan pewarnaan asam, yang dengan pewarnaan ini akan berwarna merah, sedangkan bakteri lain berwarna biru. Nah, sifat tahan asam disebabkan karena terdapatnya asam mikolat yang terikat dalam dinding sel. Dinding sel bakteri tahan asam terdiri dari peptidoglikan, arabinogalaktan, dan lipid. Sedangkan 5% dari lipid ini adalah asam mikolat. Zat ZN terdiri atas yang pertama ada ZNA, alkohol fusin 3% 10 mili, penol 5% 90 mili, ZNB HCl 37% 3 mili, alkohol 95% 97 mili, ZNC metilen blue 0,1 gram, Aquades 100 mili. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Jadi alatnya yaitu objek gelas atau kaca benda, masker, 3 ada sengkelit atau OC, yang keempat ada lampu bunsen, yang kelima ada rak preparat, 6 mikroskop. Selanjutnya ada bahan, ada biakan bakteri atau sputum, yang kedua ada 1 set cat BTA atau ZN, yang ketiga ada minyak imersi. Nah, selanjutnya ada cara kerja. Nah, yang pertama ada pakailah masker untuk melindungi diri kalian. Nah, yang kedua ada ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen, kemudian teteskan air garam fisiologis pada tengah kaca benda. Yang ketiga ada buat preparat yang tipis dan rata. Yang keempat, keringkan preparat pada suhu kamar dan fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Letakkan kaca benda mendatar pada rak preparat dan tuangi larutan karbol fusin sampai menutupi seluruh permukaan kaca benda tadi. Yang keenam, dilewatkan di atas nyala api sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap, tetapi tidak sampai mendidih. Ulangi sebanyak 3 kali, biarkan selama 5 menit. Yang ketujuh, buang zat warnanya dan bilas preparat dengan air mengalir. Lunturkan zat warna dengan alkohol asam sampai semua zat warna larut. Segera cuci dengan air mengalir. Tuangi preparat dengan larutan metilen blue. Biarkan selama 30 detik. Selanjutnya cuci dengan air mengalir dan keringkan. Yang terakhir yaitu amati di bawah mikroskop dengan perbesaran lemah hingga kuat, yaitu perbesaran 1000 kali dengan menggunakan minyak imersi. Ya, baik, selanjutnya ada pewarnaan jamur. Pewarnaan jamur ini memiliki 2 cara, yaitu dengan pewarnaan KOH dan selanjutnya ada pewarnaan dengan LPCB atau lactophenol cotton blue. Ya, untuk pewarnaan KOH sendiri tujuannya untuk melakukan pewarnaan KOH terhadap sediaan yang berasal dari spesimen klinik. Salah satu teknik yang paling sederhana adalah membuat sediaan jamur yang berasal dari kerokan, lesi, atau sedikit eksudat dan kemudian diwarnai dengan larutan KOH 10%. Protein, lemak, dan banyak polisakarida terlarut atau terhidrolisis secara ekstensif dan jaringan terlihat jernih. Tetapi dinding sel dari kebanyakan fungi tetap utuh dan dapat dilihat. Hal ini disebabkan oleh adanya alkali resisten glukens. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Jadi alat dan bahannya, untuk alat ada objek gelas, kedua ada cover glass, jarum inokulasi, OC atau sengkelit, 5 mikroskop, 6 pipet Pasteur, 7 lampu bunsen. Untuk bahan ada cairan vagina dan KOH 10%. Nah, cara kerjanya dengan menggunakan OC, ambil 1 tetes larutan KOH 10% dan letakkan pada objek gelas. Kedua, panaskan OC, ambil spesimen klinik yang sudah tersedia, kemudian campurkan dengan KOH 10%. Pada objek gelas tadi, OC dipanaskan kembali. Sediaan ditutup dengan cover glass. Panaskan beberapa saat di atas api. Sediaan siap dilihat di bawah mikroskop mulai dari perbesaran 10
kali 10, kemudian dengan pembesaran 10 kali 45. Ya, selanjutnya ada pewarnaan LPCB atau lactophenol cotton blue. Ya, selanjutnya ada pewarnaan LPCB atau lactophenol cotton blue. Nah, tujuannya untuk melatih cara pembuatan sediaan yang berasal dari kultur atau biakan jamur. Kedua, ada melakukan identifikasi genus atau spesies jamur dari sediaan yang dibuat dengan pengecatan lactophenol cotton blue. Untuk alat sendiri, ada objek glass, cover glass, OC atau sengkelit. Yang keempat ada jarum inokulasi. Ada mikroskop, pipet Pasteur, lampu bunsen, dan pensil warna. Untuk bahannya ada kultur jamur A, kultur jamur B, dan tentunya cat lactophenol cotton blue atau LPCB sendiri. Nah, untuk cara kerjanya nih. Yang pertama, panaskan OC dengan lampu bunsen. Ambil larutan LPCB dan letakkan pada objek gelas. Panaskan jarum inokulasi. Dinginkan sebentar. Ambil sedikit koloni jamur pada kultur dengan jarum inokulasi. Usahakan mengambil bagian miseliumnya, tetapi jangan sampai melukai medium. Nah, selanjutnya ada campurkan dengan larutan LPCB pada objek gelas tadi. Tutup dengan cover glass. Periksa di bawah mikroskop mulai dari perbesaran 10 kali 10, kemudian dengan 10 kali 45. Ya, jadi segitu aja video dari saya. Mohon maaf jika sangat-sangat kurang videonya dari kata sempurna. Tetap santuy, tetap jaga kesehatan kalian, social distancing, physical distancing semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.